Allahumma sholli ala Muhammad. Dan yang mana sekarang sudah memasuki atau dekat kepada Idul Adha atau bisa disebut hari raya Idul Adha. Dan ada beberapa keutamaan atau sunnah-sunnah yang dianjurkan sebelum sholat Idul Adha. Yang pertama yaitu membaca takbir mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai hari tasyrik. Dianjurkan untuk membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lah, itu merupakan poin pertama atau yang dianjurkan. Poin pertama yang dianjurkan untuk membaca takbir pada sebelum sholat Idul Adha. Dan yang kedua, poin yang kedua, ini merupakan ada beberapa poin. Ada 8 poin yang saya ketahui itu ada beberapa poin. Ada 8 poin. Dan yang poin yang kedua yaitu puasa 9 hari pertama Zulhijjah. Dari hari pertama Zulhijjah yaitu berpuasa hingga dapat 9 hari. Yang pertama yaitu puasa pada tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 7 Dzulhijjah. Dan yang kedua yaitu puasa tarwiyah, yaitu sesudah Dzulhijjah, puasa Dzulhijjah yaitu merupakan puasa tarwiyah, yaitu merupakan tanggal 8 Dzulhijjah. Dan yang ketiga yaitu puasa Arafah, yaitu pada tanggal 9-nya. Pada tanggal 9 Dzulhijjah kita disunnahkan atau dianjurkan untuk berpuasa Arafah bagi saudara-saudara yang tidak melakukan haji. Bagi saudara-saudara yang tidak melakukan apa? Haji. Itu kita disunahkan untuk berpuasa Arafah. Dan poin yang ketiga, tadi yang kedua yaitu membaca takbir, dan yang ketiga yaitu puasa 9 hari pertama Dzulhijjah. Yang kedua maksudnya. Dan yang ketiga yaitu puasa Arafah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa Arafah dapat menghapus atau menyingkirkan dosa-dosa selama 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Berarti kita ketika berpuasa di hari Arafah atau di tanggal 9 tersebut, dosa-dosa yang selama kita lalui 1 tahun tersebut, kita melakukan dosa apa itu? Entah itu dosa maksiat atau mabuk atau berpacaran atau apalah, intinya dosa-dosa yang melanggar dari syariat Islam. Itu selama 1 tahun yang dilalui itu kita akan dihapus atau digeser atau dimaafkan. Dan 1 tahun ke depannya, tahun yang akan datang, semisal sekarang 2026, di 2027 kita itu akan dimaafkan 1 tahun. Hanya 1 tahun, bukan 2 tahun ya. 1 tahun. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Jadi kalau digabungkan yaitu jadi 2 tahun. Bukan 3 tahun, tapi 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Seperti itu. Kita itu dihapus dosa-dosa yang telah kita lakukan, itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bersabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, poin yang keempat, lupa karena terlalu banyak pikiran. Boleh ngerokok ya, nggak apa ngerokok dulu. Karena manusia. Biar tenang, nanti dakwahnya itu biar tenang. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi.
Dan poin yang keempat, tadi kan ada poin 8. Poin yang keempat yaitu yang dianjurkan sebelum sholat Idul Adha yaitu memperbanyak amal soleh. Amal soleh yang seperti apa? Contohnya seperti melakukan sedekah, membaca Al-Quran, atau membaca zikir, atau membantu orang tua, atau melakukan perkara-perkara sunnah. Contohnya seperti berpuasa tersebut, itu merupakan perkara-perkara sunnah. Kita dianjurkan untuk melakukan amal-amal soleh seperti bersedekah, zikir, membaca Al-Quran, atau membaca sholawat. Jadi selama sebelum Idul Adha kita harus perbanyaklah bersedekah. Semisal kita tidak mempunyai uang, maka amal soleh apa yang akan kita lakukan? Yaitu membaca Al-Quran bisa, atau melakukan zikir, atau yang selanjutnya yaitu berbakti kepada orang tua, atau apa lagi ya? Kalau semisal saudara-saudara tidak mempunyai harta atau benda atau uang, baik itu dana untuk melakukan sedekah, kita cukup senyum saja, karena senyum itu merupakan ibadah atau sedekah seperti itu. Dan merupakan poin yang selanjutnya yaitu yang nomor 5, yaitu kita disunnahkan untuk memotong rambut dan memotong kuku. Jadi kepada saudara-saudara sebelum sholat Idul Adha kita dianjurkan atau disunnahkan untuk memotong rambut. Bagi teman-teman yang rambutnya panjang kayak ini tidak terlalu panjang kan, biasanya ada yang panjang atau yang mulet, itu kita disunahkan untuk melakukan potong rambut dan memotong dari sebagian kuku yang ada di jari-jari ini. Semisal panjangnya segini, tapi tidak mungkin, biasanya itu segini. Kita itu disunahkan untuk memotong kuku. Karena kenapa? Karena di dalam kuku tersebut itu ada setannya. Kalau kata ustadz saya itu dulu ada setannya seperti itu. Tapi kita disunahkan untuk memotongnya seperti itu, karena ada setan. Masa kita mau kemana-mana atau berjabatan tangan di hari lebaran, biasanya minal aizin wal faizin. Masa kita kukunya tidak rapi, kan nggak sopan seperti itu, saudara-saudara. Itu merupakan poin yang ke-5. Dan merupakan poin yang ke-6 atau keutamaan daripada yang ke-6 itu merupakan mandi atau berhias sebelum sholat Idul Adha. Jadi teman-teman atau saudara-saudara, sebelum melakukan sholat Idul Adha kita itu disunnahkan untuk berkeramas atau melakukan mandi, berhias. Agar kenapa? Agar kita wangi, tidak bau musang seperti itu. Masa kita mau sholat Idul Adha kita bau musang? Minimal kalau gak ganteng itu rapi, harum. Agar kenapa? Agar orang-orang di sekitar kita itu senang. Begitu saudara-saudara. Dan poin yang ke-7 yaitu kita berangkat sholat Id itu lebih awal. Artinya lebih awal gimana? Lebih awal daripada yang lain. Harus dibiasakan. Biasanya itu dianjurkan datang lebih awal sambil bertakbir di perjalanan menuju tempat sholat Idul Adha. Kita sebelum nyampai ke salah satu masjid itu kita harus melakukan takbir. Disunahkan ya, bukan wajib, tapi disunahkan untuk melakukan takbir. Tunggu, pause sebentar karena di sana ada adzan. Oke, baik, kita lanjut. Itu poin yang ke-8, yang poin yang ke-7 yaitu kita disunahkan untuk berangkat lebih awal. Dan poin yang terakhir yaitu kita dianjurkan
tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Kita tidak makan terlebih dahulu sebelum sholat id tersebut. Maka dari itu kita dianjurkan untuk makan sesudah sholat Idul Adha. Seperti itu. Mungkin ini beberapa poin terkait keutamaan atau dianjurkan sunnah-sunnah sebelum sholat Idul Adha. Yang pertama yaitu membaca takbir, dan yang kedua yaitu puasa 9 hari Zulhijjah, dan yang ketiga yaitu puasa Arafah yang sangat disunnahkan, dan yang keempat itu memperbanyak amal soleh, dan yang kelima yaitu memotong rambut atau memotong kuku, dan yang keenam itu mandi atau berhias, dan yang ketujuh yaitu berangkat lebih awal, dan yang terakhir yaitu tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.